Halo semuanya, selamat siang. Kenalin, nama saya Stefanus, saya perwakilan dari data analis dari AWS. Hari ini saya akan mempresentasikan analisa laporan penjualan SASS AWS ke tim bisnis dari AWS. Kita mulai aja. Nah, ada agenda apa aja kita hari ini? Itu ada 5. Pertama, latar belakang, pernyataan masalah, data understanding, analisis data dan visual data, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Saya next lagi. Ini cuma latar belakang. Intinya sih di zaman yang sedang maju ini, banyak perusahaan itu yang ingin eh, mengembangkan bisnis itu dengan sangat cepat. Makanya mereka lebih memilih untuk menggunakan SaaS atau yang kita kenal adalah software as a service daripada membangun semuanya mulai dari nol. AWS merupakan produk SaaS yang digunakan dari berbagai bisnis dari yang skalanya kecil hingga enterprise. Analisis performa ini, analisis performa penjualan produk ini penting untuk apa? Untuk menginvestasikan tren, kebutuhan pasar, dan peluang peningkatan layanan. Lalu kita next. Ada 3 pernyataan masalah yang ingin saya selesaikan. Itu ada pertama, identifikasi tren penjualan. Yang kedua, analisa pelanggan. Dan yang ketiga adalah evaluasi produk. Sebelum kita masuk ke analisis datanya, penting bagi rekan-rekan bisnis semua untuk mengerti dulu data-data apa aja yang harus kita analisa. Dan penting juga untuk rekan-rekan semua, karena kalau saya langsung kasih full itu mungkin banyak bingung, makanya saya pecah menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini ada apa aja? Yang pertama adalah order details, menggambarkan ordernya. Yang kedua ada product details, itu menggambarkan produknya. Yang ketiga adalah customer information, menggambarkan customernya. Dan yang keempat adalah sales information, yang menggambarkan salesnya. Nanti kategori ini berisi kolom-kolom yang akan menunjang terjadinya analisa data yang akan saya presentasikan hari ini. Kita next saja. Nah, hari ini ada 3 masalah tadi yang ingin saya selesaikan. Untuk identifikasi yang pertama itu adalah identifikasi tren penjualan. Nah, saya mohon izin, nanti saya kebanyakan nunduk karena saya akan banyak coret-coret di tab saya supaya rekan-rekan bisnis semua bisa lebih memahami dari grafik-grafik yang ada. Kalau rekan-rekan lihat semua, itu eh, di sini saya punya 2 grafik. Yang pertama adalah grafik total transaksi bulanan sepanjang tahun, dan yang kedua adalah tren penjualan bulanan sepanjang tahun. Nah, dari 2 grafik ini, itu bisa dianalisa sebagai berikut. Yang pertama, terdapat penurunan total sales. Terdapat penurunan total sales sebesar 2,8% di tahun pertama. Tapi yang paling penting adalah total transaction ini bertumbuh. Bertumbuh sebesar 7,2%. Setelah melewati tahun 2021, pertumbuhan total sales dan total transaction itu naik secara signifikan di 29% di tahun 2002 dan 20% di tahun 2023. Kenaikan sales ini di tahun-tahun ini juga disertai dengan naiknya total transaksi yang terjadi. Lalu di apa? Di analisa berikutnya itu kita bisa lihat terdapat peningkatan total sales yang signifikan setiap tahun pada periode Agustus ke September dan Oktober pada November. Kalau rekan-rekan bisnis lihat semua, di sini ada lonjakan total sales setiap bulan sepanjang tahun di bulan September dan berikutnya ada di bulan November. Di tahun 2020, kenaikan tertinggi terjadi dengan peningkatan sebesar 193% dari Agustus ke September dan 149% dari Oktober ke November. Namun, setelah itu pertumbuhan itu mulai melambat di 47% pada Agustus September 2003 dan 44,9% pada Oktober November di tahun yang sama. Meskipun demikian, pola peningkatan sales ini pada bulan September dan November tetap konsisten setiap tahunnya. Kalau rekan-rekan bisa lihat semua, tetap konsisten di setiap tahunnya. Selalu terjadi lonjakan di bulan September dan November dan bulan Agustus ke September. Mencerminkan apa? Mencerminkan aktivitas penjualannya meningkat di kedua bulan ini. Lanjut, lanjut untuk analisa berikutnya. Itu ada analisis pelanggan. Nah, di analisis pelanggan ini saya pecah menjadi 3. Yang pertama itu adalah segmentasi berdasarkan industri. Nah, kalau rekan-rekan bisnis lihat semua di industri finance itu menghasilkan profit terbesar dengan total 50.348 dari total sales 474.150. Tetapi menariknya apa? Margin profitnya itu hanya sebesar 10%. Sebaliknya, industri energi, kalau rekan-rekan bisnis lihat, industri energi dengan total sales 304.000 berhasil mencatatkan total profit sebesar 45.282 dan margin profit sebesar 14,86%. Hal ini menunjukkan bahwa industri energi lebih efisien dalam menghasilkan profit setiap penjualan, membukakan peluang optimalisasi margin di industri finance. Kita lanjut. Yang berikutnya, itu ada segmentasi berdasarkan segmen pelanggan. Nah, kalau rekan-rekan bisnis lihat semua, segmen SMB
mencatat penjualan terbesar dengan total 1.161.401. Dan sebaliknya margin profitnya itu sebesar 11,55%. Sebaliknya segmen enterprise dengan total sales 429.000 berhasil mencatatkan margin profit yang lebih tinggi, yaitu 14%, 14,03%. Sementara segmen strategik mencatatkan sementara segmen strategik dengan total sales 706.000 memiliki margin profit di 13%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun segmen SMB memiliki profit penjualan yang tinggi, efisiensi profitnya masih sebanding dengan segmen lainnya, membuka peluang optimalisasi margin di segmen SMB. Kita lanjut slide berikutnya. Lalu yang ketiga itu adalah analisis secara geografis. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat semua, di sebelah kanan itu ada grafik berdasarkan region subregion, lalu yang kedua adalah penjualan dan profit berdasarkan region. Secara geografis kita bisa lihat EMA mencatat penjualan tertinggi dengan total 1 juta dan total profit sebesar 147.000. Namun margin profitnya hanya sebesar 14%. Sebaliknya, wilayah Amer dengan total sales 837.000, profit itu lebih tinggi, yaitu di 15,21%. Lanjut ke analisa berikutnya. Analisa yang ketiga yaitu evaluasi produk. Nah, di evaluasi produk ini juga saya pecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi produknya. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat semua, itu saya punya dua grafik. Yang pertama adalah produk berdasarkan total sales, dan yang kedua adalah produk berdasarkan total quantity. Nah, tujuannya sebenarnya pengen mengurutkan dari yang paling diminati oleh customer. Nah, kalau teman-teman lihat, produk kontak meter, Finance Hub, dan Set Analytic menempati posisi teratas dalam hal popularitas. Dengan kontak meter mencatat total penjualan sebesar 410.000. 410.000. Dengan total penjualan sebesar 410.000 dari 7.215 unit yang terjual. Sementara itu, Finance Hub mencapai penjualan sebesar 340.935 dengan 3.756 unit yang terjual. Dan Set Analytic membukukan penjualan di total di 330.000 dari 3.289 unit yang terjual. Tingginya angka penjualan dan volume ini menunjukkan bahwa ketiga produk itu sangat diminati oleh pelanggan, menandakan peluang untuk meningkatkan strategi penjualan pada produk-produk unggulan ini. Nah, lanjut ke analisa berikutnya. Setelah kita tahu produk-produk unggul, yang harus kita analisa berikutnya adalah profit yang dihasilkan oleh produk-produk ini. Maka analisa kedua adalah profitabilitas dari sebuah produk. Nah, menariknya rekan-rekan bisnis, saya minta sedikit perhatiannya di sini. Tadi kalau kita lihat sebelumnya, itu kan ada beberapa produk yang populer secara sales dan secara quantity yang dijual. Nah, kalau rekan-rekan bisnis lihat di sini saya ada grafik itu produk berdasarkan total profit dan produk berdasarkan profit margin. Nah, kalau rekan-rekan lihat grafik profit itu menunjukkan bahwa produk Set Analytic dan Alchemy itu memiliki total profit yang tinggi, masing-masing dengan total profit sebesar 44.500 dan 55.600. Kedua produk ini juga menunjukkan efisiensi itu yang sangat baik. Dengan Alchemy memiliki margin profit di 31%, 31,70% dan berhasil mencatatkan margin profit yang sangat tinggi sebesar 21,82%. Sebaliknya, produk Contact Nature, Big All Database, dan marketing, Sweet Gold, menunjukkan profit yang rendah meskipun memiliki penjualan yang cukup besar. Kontak Pager mencatat penjualan di 410.000 tetapi hanya menghasilkan profit di 12.000 dengan margin profit minus 11%. Minus 11%. Sedangkan Big All Database dengan total sales 159.000 mencatat profit tipis di 3.384 dengan margin minus 0,720%. Sebaliknya, Marketing Sheet Gold juga mengalami profit yang rendah dengan total profit 21.000 dari sales 223.843 dan marginnya hanya 8,91%. Insight ini menunjukkan peluang optimalisasi untuk meningkatkan margin di produk-produk berpenjualan tinggi namun efisiensi produk yang sangat rendah. Nah, tadi setelah kita tahu produk-produk apa aja yang populer, lalu kita tahu apakah produk populer tersebut memberikan profit yang bagus untuk perusahaan, lalu kita juga harus cari tahu nih, kenapa sih produk-produk ini bisa terjual banyak tapi menghasilkan margin profit yang sangat rendah atau profit yang sangat rendah. Nah, untuk tahu itu, maka di yang ketiga ini adalah analisa diskon pada produk. Nah, saya punya dua grafik di sini, itu ada produk berdasarkan rata-rata diskon
Lalu yang kedua adalah rata-rata diskon versus total sales per produk. Nah, kalau rekan-rekan bisnis lihat, semakin besar bulatannya, itu menandakan bahwa semakin besar profit yang didapat. Contohnya kayak ini, ini, ini. Lalu semakin ke kanan, maka diskonnya semakin besar. Bolanya kalau semakin kecil, itu menandakan profitnya semakin kecil. Nah, kalau rekan-rekan bisnis lihat, produk kontak manager dan big database menonjol dengan tingkat diskon yang sangat tinggi. Ya, sekali lagi dengan tingkat diskon yang sangat tinggi. Perlu digarisbawahi rekan-rekan bisnis dengan tingkat diskon yang sangat tinggi. Namun, profit yang dihasilkan relatif rendah. Kontak manager memberikan diskon sebesar 35,31% yang mendorong total sales tertinggi, tapi menghasilkan profit yang hanya sebesar 12.496. Diskon besar ini menekan margin membatasi profitabilitas tersebut meskipun volumenya sangat tinggi. Sebaliknya, di all database dengan diskon sebesar 30,6% hanya menghasilkan profit sebesar 3.384. Meskipun memiliki total sales yang cukup signifikan di peringkat kelima, ini menunjukkan bahwa diskon besar tidak selalu berhasil meningkatkan penjualan secara signifikan. Di sisi lain, menariknya apa? Untuk rekan-rekan bisnis semua, produk Alchemy dan Set Analytics memiliki diskon yang relatif rendah, namun tetap mencapai profit yang tinggi. Alchemy dengan diskon 16% berhasil mencetak profit sebesar 55.617. Sementara Set Analytics dengan diskon 15% menghasilkan profit di 44.515. Efisiensi ini menunjukkan bahwa produk ini mampu menarik pembeli tanpa perlu diskon yang sangat besar. Diskon pada yang sangat besar membuka peluang untuk meninjau kembali strategi diskon pada produk dengan probabilitas terbatas seperti Contact Nature dan Big All Database. Nah, kalau rekan-rekan lihat juga bahwa dengan tidak adanya diskon juga tidak menjamin profitnya bakal tinggi, ya. Contohnya di sini. Nah, tapi diskon yang tepat itu bisa memberikan profit yang tinggi. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu, lalu apa berikutnya? Nah, berikutnya adalah kesimpulan rekomendasi. Untuk yang pertama, identifikasi tren penjualan. Temuannya itu adalah menunjukkan pola peningkatan signifikan pada bulan Oktober, September, November, dan Desember. Yang kemudian diikuti penurunan pada bulan Januari. Pola ini menunjukkan kecenderungan musiman yang dapat dimanfaatkan. Rekomendasinya, kampanye promo musiman. Merencanakan kampanye promo insentif menjelang bulan-bulan tersebut dengan fokus peningkatan visibilitas dan penawaran khusus di awal kuartal 4. Lalu yang kedua adalah diversifikasi produk sesuai musiman. Menyediakan produk atau fitur yang relevan untuk kebutuhan akhir tahun, seperti fitur keamanan tambahan atau integrasi spesifik untuk industri cenderung meningkat permintaannya di periode tersebut. Lalu yang kedua, analisis pelanggan. Temuannya adalah di industri finance memiliki total sales yang sangat tinggi, namun profit marginnya yang lebih rendah dibandingkan industri lain seperti consumer product dan healthcare yang mampu memiliki margin yang lebih tinggi, meskipun total sales mereka lebih rendah. Hal ini menunjukkan meskipun finance mendominasi penjualan, kontribusi terhadap profitabilitas tidak sebanding. Rekomendasinya, yang pertama, itu ada optimalisasi struktur diskon di industri finance. Mengurangi tingkat diskon atau frekuensi promosi di industri finance agar profit margin meningkat. Sebagai alternatif, diskon dapat diganti dengan penawaran nilai tambah seperti layanan bundle. Yang kedua, fokus pada industri dengan margin profit yang tinggi, meningkatkan investasi di industri customer product, healthcare, dan manufacturing yang memberikan profit margin lebih tinggi, mengarahkan strategi pemasaran pada industri ini untuk menarik lebih banyak pelanggan berpotensi tinggi. Sorry. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan data pelanggan untuk penawaran yang dipersonalisasi. Menggunakan data pelanggan untuk mengembangkan semua model agar kita bisa memberikan produk yang tepat bagi industri yang tepat tanpa perlu bergantungan kepada diskon lagi. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi produk populer. Temuannya, beberapa produk memiliki volume penjualan yang sangat tinggi, namun profitnya sangat rendah, terutama pada produk dengan diskon yang sangat besar. Diskon tinggi terbukti efektif untuk mendorong penjualan produk tertentu, namun tidak selalu meningkatkan profitabilitas. Rekomendasinya adalah evaluasi efisiensi diskon berdasarkan segmen pelanggan. Mengurangi diskon pada segmen dengan kecenderungan pembelian berulang dapat meningkatkan profit. Pendekatan bundling sebagai alternatif diskon. Mengevaluasi strategi diskon untuk produk dengan kontribusi profit rendah dan mempertimbangkan bundling produk sebagai alternatif untuk meningkatkan nilai penawaran tanpa mengurangi profit margin. Lalu yang ketiga adalah pengukuran ROI untuk kampanye diskon. Mengukur ROI dari setiap kampanye diskon untuk memahami dampaknya profitabilitas jangka panjang dan menentukan diskon yang optimal bagi pertumbuhan berkelanjutan. Segitu aja dari saya, Stefanus, mewakili tim data analis AWS. Semoga dengan analisa ini dapat membantu rekan-rekan bisnis semua untuk mengambil keputusan dan langkah berikutnya untuk menghadapi penjualan di tahun 2025. Terima kasih.